ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Kita lanjutkan pelajaran kita atau tahsin kita yang sore hari ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Kafirun. Sebelum nanti kita talaqi ya, maju satu-satu. Yang dibaca talaqi nanti maju satu-satu surat An-Nasr. Ya, tapi untuk materi sekarang surat Al-Kafirun. Nah, saya baca, ditirukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. ulangi. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. Ya, perhatikan. Qul ya, di situ huruf qaf. Jangan dibaca seperti kaf. Kul, kul. Tapi baca dengan huruf qaf. Qul, qul. Di mana makhraj huruf qaf? Makhrajnya adalah aqsal lisani fawqu. Jadi aqsal lisan, lisan paling belakang terkena langit-langit atas yang lunak. Ya. Lidah paling belakang yang terkena langit-langit yang belakang juga yang lunak. Ya. Jadi kalau kita urutkan langit-langit itu depan keras sampai belakang ada yang lunak. Ya apa enggak? Nah, qaf di situ. Ya, qaf di situ. Jadi jangan sampai di depannya. Kalau di depannya nanti jadi kaf. Misalkan kul, kul, kul. Tarik lagi ke belakang. Qul, qul, qul. Kemudian qaf tidak perlu sampai tenggorokan. Mungkin banyak dari kita yang dulu belajarnya gitu ya. Kalau bahasa umumnya nyekluk ya. Qaf tidak perlu sampai tenggorokan. Jadi dia masih huruf lisan. Tapi lisan paling belakang tidak perlu sampai tenggorokan. Makanya tidak usah kita baca seperti ini. Qul, 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 qul. Nah, itu sampai sini malah ya. Jadi dia lidah paling belakang. Qa, qi, qu, aqu. Tidak sampai qa, qi, qu ya, cukup qa, qi, qu, aqu. Seperti itu. Kemudian lam, perhatikan, qul, lam ditipiskan. Jangan dibaca seperti tebel. Qul, qul, qul. Bacanya qul, qul, tipis. Qul, qul. Jadi jangan qul, 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 tapi qul, qul. Kemudian
Ya ayyuha, di situ ada mat yang mat bertemu dengan hamzah. Ini meskipun tulisannya satu rangkaian, ya dan hamzah ini tersambung, tapi dia sudah beda kata. Ya, makanya dia termasuk mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil disebut jaiz karena boleh dibaca dua. Boleh dua, boleh 4 atau 5. Tapi kalau mau dua ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya kapan-kapan kita bahas. Kita baca dengan 4 atau 5 syarat saja, 5 harokat saja. 4 atau 5 harokat. Kenapa milih 4 atau 5 harokat saja? Karena ini mirip dengan mad wajib muttasil. Yang mana sama-sama ketemu hamzah, tapi kalau mad wajib masih dalam satu rangkaian kata. Satu kata. Misalkan idza jaa, itu jaa itu mad wajib muttasil. Bacanya 4 atau 5 harokat. Ya ayyuha ini juga 4 atau 5 harokat, tapi namanya sudah berbeda. Dia mad jaiz munfasil. Kenapa saya bilang kok lebih selamat, lebih bagus kita baca 4 atau 5 harokat saja? Karena sebagian dari kita, sebagian besar bahkan ya, kaum muslimin di Indonesia khususnya itu tidak paham bahasa Arab. Ya enggak? Jarang yang benar-benar paham bahasa Arab. Dan karena tidak paham bahasa Arab itu, akhirnya mereka tidak bisa membedakan apakah hamzah ini masih dalam satu kata atau sudah dalam kata yang berbeda. Ya. Kalau nanti dia ambil dua, padahal kan harus seragam. Ketika kita ngaji dari awal mad jaiz baca 2 sampai belakang 2 terus. Ya, maka lebih bagus dibaca 4 atau 5 harokat biar kita tidak terjatuh dalam kesalahan membaca mat dengan panjang yang berbeda padahal matnya sama. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Kalau nggak paham langsung protes saja nanti kalau dilanjutkan belum paham. Kemudian perhatikan ya tasydid ayyuha. Ingat di situ ada harus ditekan. Ya tasydid dibaca harus ada penekanan. Namanya apa waktu itu? Syiddah. Bukan syiddah. Syiddah nabar aywa santum. Namanya nabar. An-nabru. Jadi dia tekanan dalam satu bacaan. Di antaranya apabila ketemu huruf ya dan waw yang bertasydid, termasuk ini ya ayyuha jadi ada naik dikit, ada tekanan di sana. Jangan dibaca datar ya ayyuha. Kalau hamzah sebelumnya ya tasydid sebelumnya fathah masih mending ya, maksudnya kesalahan tidak begitu terlihat. Beda kalau sebelumnya itu kasroh, misalkan iyyaka. Kalau huruf ya-nya tidak ditekan, nanti seolah-olah hamzah yang kasroh tadi seperti panjang. Harusnya iyyaka, karena ya-nya tidak ditekan jadi iyyaka, iya. Jadi i-nya kayak panjang. Paham ya? Makanya ya-nya ditekan, menunjukkan bahwa ya tersebut tasydid dan hamzahnya tidak panjang. Iya. Kalau sebelumnya fathah jelas ayyuha. Nah, ya kira-kira itu di ayat yang pertama. Kita baca lagi, diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan alif lam di situ, alif lam al-qamariyah, jangan sampai ada pantulan. Jangan sampai ayyuhalaka la hilangkan pantulan. Banyak yang baca lam sukun itu ada pantulan. Misalkan baca alhamdulillahi rabbil ya jadi ada pantulan. Enggak sadar ya. Bagaimana biar tidak mantul? Bagaimana biar tidak mantap betul? Bukan mantul mantap betul ya, maksudnya balik.
Caranya adalah ketika kita baca lam sukun, ayyuhal, kan naik ya, lamnya lidah kita naik, ayyuhal, turunkan bersamaan dengan kaf, ayyuhal ka, alhamdu, ha, robbil a, turun, jangan turun duluan. Kalau turun duluan ada potensi mantul. Seperti itu tipsnya, ya, seperti itu tipsnya. Kaf 2 harokat, kafirun, tidak perlu dibaca lebih panjang dari 2 harokat. Sebagian ada yang baca gini, qul ya ayyuhal kafirun, jadi kayaknya panjang banget. Harusnya 2 harokat, dia baca lebih dari 2 harokat, ya. Sekarang kita ayat yang kedua. Oh, langsung ayatan ya, begitu ya, 1 ayat langsung muter ya. Nah, pakai mic gak ini Abah? Enggak usah. Mumpung live ini. Fadhal Abhanan langsung. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagi lamnya jangan qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Tekan lagi dianya, ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah. قل يا أيها الكافرون. Santum, Masya Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tekan lagi, ayyuha. Jadi tidak perlu ditahan, ayyuha ya. Ayyuha cukup ditekan, tidak perlu ditahan. Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Lanjut. Ayyuha, tekan lagi ya-nya. Nah. Ayo. Lagi ay. Terus nah. Ahsantum. Qul ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون. Ahsantum. قل يا أيها الكافرون. Lamnya dijelaskan. Dan qul ya, qul ya, qul ya, qul ya, lamnya diperjelaskan. Sekali lagi. Nah. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi roknya tipis ya, roknya tebel ya. Lupa saya tadi bilang. Jadi kafiru, ru, jangan run, tapi ru, tebal. Qul ya ayyuhal kafirun, roknya tebal. Nah, sekarang ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Lagi. La a'budu ma ta'budun. Nah, perhatikan la a'budu ini mad apa? Mad jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat. Kemudian a'budu hamzah ain, ingat hamzah sama ain itu kalau berdekatan kadang ketukar. Ain dulu baru hamzah malahan. Ya, banyak yang baca la
a'budu. Jadi dia ainnya malah yang didulukan. Makanya banyak yang baca ta'awudz itu a'udzu billahi jadi ainnya dulu. Keliru ya. Pokoknya kalau hamzah ain berdekatan, ini antum harus konsentrasi, ya. Jangan sampai kemudian terbalik. Ini hamzah dulu. Jangan dibaca keras. Bukan seperti hamzah. Tapi lunak. Budu. Bagaimana cara mendeteksi ain kita itu sudah benar? Cara mendeteksi gimana? Kalau hamzah ketika disukunkan suaranya keras. I, u, ba. Kita lanjutkan nggak bisa. Kita paksa-paksakan nggak bisa. Kalau ain bisa, karena dia punya sifat tawassut atau bainiyah yang ada sisa suara sedikit. Jadi ada apa nih? Gini nih apa nih jelaskannya nih? Pokoknya ada seperti ada suara sisa sedikit ya. Tidak bukan gitu. Tapi jadi dia lunak. Cara mendeteksinya gitu. Kalau antum masih masih dilanjutkan tidak bisa, berarti masih hamzah. Paham ya? Itulah ain. Nah, sekarang yang sering keliru lagi huruf dal. Huruf dal. Sebagaimana awal-awal waktu itu ya, hampir kena semua huruf dal. Da itu makhrajnya bukan di langit-langit. Jangan dibaca dengan da di du, bukan. Bukan la a'budu, du, bukan. Makhrajnya dia di belakang gigi. Seri belakangnya paling atas. Jadi belakang ya. Itu tapi dinaikkan dan tidak ada udara yang keluar ya. Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya tsanaya. Jadi dia ta dal ta berasal dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri paling atas. Belakangnya, depannya ya. Gimana depannya? Belakangnya ya. Da di du ad. Da di du ad, bukan da di du ad, bukan itu. Ya, ad. Kalau kemudian ketika kita mengucapkan huruf dal karena memang posisinya di gigi seri belakangnya paling atas, kalau terkena gusi atasnya ya wajar karena memang sangat dekat. Tapi tidak menekan di gusi tersebut, menekannya tetap di belakang gigi. Paham? Paham ya? Dan jangan diberi udara. Tidak boleh ada udara yang keluar. Misalkan la a'budu budu dan budu tahan. Budu. Jadi ditahan udaranya jangan sampai terbebas keluar. Karena dia punya sifat jahar yang udara itu berhenti, tidak mengalir keluar. Ma ta'budun, ma dua harakat, ta'budun insyaallah bisa semua. Sekali lagi kita baca bareng-bareng. Kita baca, antum ulangi, kemudian baru satu-satu lagi. La a'budu ma ta'budun. Nah, fadhal. La a'budu. Ulangi. Wa na'a hamzah. Nam biasa. Itu kayak ain, kayak hamzah biasa. Nam tambah ain. Kalau mau di slow motion ya. Gitu. Tambah ain kan. Tapi kan cepat. Masih dikit di hamzahnya ditekan lagi. La
Masih budun, dun. Du. dun Ulangi. la Bukan a, itu ain. la a'budu ma ta'budun Lagi. La a'budu, budu, bukan budu, tu, hilangkan udaranya. Budu. Nah, gitu. la a'budu ma ta'budun Nah. Terus lagi hamzah ain yang kedua belum dapat. Belum, ainnya belum dapat lagi. Nah. Lagi. Nah, santu. Lagi. Santi. la a'budu ma ta'budun Masih budun, du. Maju lagi lidahnya, ujungnya. Du, de, di, du. Masih, itu masih di langit-langit. Da, di, du, ad. Lagi masih langit-langit. Da, di, du, ad. Masih langit-langit. De. Antum kenakan gigi aja, lurus aja. Nah. Nah, begitu. la a'budu ma ta'budun Tanya tidak usah terlalu ca. la a'budu ma ta'budun Nah, pertahankan ya, dalnya ya. Pertahankan. Jadi kalau ngaji ketemu huruf dal ya gitu, jangan balik lagi. Ayo, ahsantum. Lagi, ain yang kedua belum dapat. Ahsantum. Lagi. Nah. Nah, ahsantum. Bagus. Nah. la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun Nah. Panjangkan la-nya 4 atau 5 harapkan. Nah, ada kesalahan di pengucapan huruf ain sukun ya, seperti ini. Biasanya ada yang baca dipanjang-panjangkan. Jadi baca la jadi kayak panjang ya. Namanya isba'. Jadi dia memanjangkan yang tidak perlu panjang. Nah, sekarang poin ketiga. Kok poin ketiga ya? Ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulangi. Terjadi 4 susunan suara ya. Jadi enggak bareng ya.
wala antum abiduna ma a'bud. Nah, wala antum ini mad apa? Mad jaiz munfasil. Sama seperti yang sebelumnya. Wala, nah di sini ada ikhfa, nun sukun bertemu ta, ikhfa. Ikhfa ini ya suaranya itu bukan bukan ya sebagian dari kita ketika kecil dulu diajari kalau ikhfa ya dengung jadi wala antum, jadi semua ketemu semua huruf jadi semua dengung gitu ya. Dan juga bukan bukan an dipanjangkan. Banyak yang baca gitu. Wala antum banyak yang baca gitu. Jadi ada yang baca ada yang baca an. Nah, ikhfa itu suaranya di antara kedua suara tersebut, di antara an dan di antara itu. Maka menjadi suaranya seperti ini. Wala jadi bukan bukan an, tapi wala Kemudian ketika kita sedang mengikhfakan ya, maka lidah kita itu sudah persiapan ke huruf selanjutnya. Misalkan di sini tak, lidah kita sudah mendekati, tapi nggak usah ditempelkan, nggak usah. Jadi cukup kita sudah ancang-ancang istilahnya ya. Wala makanya beda ikhfa ta sama ikhfa qaf atau sod misalkan. Kalau qaf ya miong, jadi dia lebih tebal. Miong karena lidah kita sudah mundur, sudah mendekati huruf qaf. Atau misalkan ketemu huruf dot juga berbeda. Kalau antum seperti tadi, miong qaf seperti tadi, dot beda lagi. Miong. Nah, lidah kita sudah mulai naik. Miong dhari'. Kalau tak beda ya. Jadi kalau antum sudah menguasai teori-teori ikhfa dan bisa mempraktekkan, baca Quran itu nikmat banget. Serius. Bagi saya salah satu yang bikin nikmat baca Quran itu ketemu ikhfa. Nah, itu nikmat banget. Karena apa namanya? Ya tadi terjadi perbedaan ikhfa. Ya makanya ada kaidah wa fakhimil ghunnata intalaha harfal isti'la'i. Jadi tebalkanlah gunnah kalau setelah nun atau tanwin tersebut huruf bersifat isti'la, tebal. Selain itu tipiskan. Tak ini tipis. Antum. Kalau huruf-huruf isti'la tebal. Min dhari'. Anqadha dhahrak. Jadi beda ya antara huruf satu dan yang lainnya ketika ikhfa. Kemudian abiduna ma a'bud. Nah, yang perlu kita bahas di a'bud, huruf dal ketika di belakang sendiri qalqalah jangan sampai dibaca tertahan. Ya, Mas Andi ya. Kita baca a, misal kemarin apa? Falaqo. Jangan terbaca tertahan. Langsung dibaca qalqalah. A'bud, a'bud. Jangan a'bud atau suaranya lebih lirih pantulannya, jangan sampai dibaca seperti itu. Sebagian dari kita awalnya kencang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi pas qalqalahnya langsung delik gitu ya. Dengan volume wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud sama, volumenya sama. Jangan a'bud. Jadi jangan turun. Paham ya? Nah, fadhal Abu Hana.
ولا أنتم عابدون ما أعبد. Naam, ahsantum. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Lagi dan antum. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ahsantum. Nah, lanjut. Lagi, hafalan aja. Nafasnya. Ulangi, wala antum. Keluar dulu bilang nafas. Keluar badan. Naam, ahsantum. Ahsantum. Nah, ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. nah. Terus Abi ولا أنتم عابدون bukan bidu. Hilangkan udaranya. Bidu. Hilangkan udaranya. ولا أنتم عابدون Mas bidu. Du. Nah, jangan ada udara. ولا أنتم عابدون A'bud hamzah. Bukan a, itu ain itu ha. A'bud. Lagi. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Naam, a'bud. Lagi. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Naam. Santum. Nah, nanti diulang ya. Nah, kita break dulu ya, berarti ya Banan ya. Kita break dulu, sholat, kemudian nanti lanjut lagi insyaallah. Kita lanjut materi dulu sampai selesai tafsir ya. Nah, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.